cintai. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha tentang pengorbanan dan cinta kasih seorang mama untuk anak-anaknya. Kematian dari orang yang dicintai sukar terlukiskan penderitaannya, tetapi berpisah dari yang dikasih juga sangat menyakitkan. Bila anak berjalan jauh, seorang mama merasa khawatir di kampungnya. Dari pagi hingga malam hatinya bersama anaknya, dan air mata berderai jatuh dari matanya. Seperti monyet menangis diam-diam, demikian dalam cinta seorang mama pada anaknya. Sedikit demi sedikit hatinya hancur. Sabi sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sadu, sadu, sadu. Keluarga yang saya hormati, berbakti kepada orang tua bisa dilakukan dalam ajaran Sang Buddha ketika orang tua masih hidup dan setelah orang tua telah tiada. Banyak kata-kata mutiara yang diungkapkan oleh para suci maupun para bijaksana yang berkaitan dengan seorang ibu. Pernah ada seorang bijaksana mengatakan, berapa kali kita harus menghormati seorang ibu, yaitu tidak terukur, ya sampai kapanpun. Di dalam agama Buddha, penekanan bakti anak kepada orang tua ini diperumpamakan sekalipun kamu bisa menjinjing orang tuamu kesana kemari sampai badan jasmanimu hancur berkeping-keping karena menanggung berat fisik dari orang tua, itu belum membalas ya kasih seorang ibu sepenuhnya. Masih lebih banyak, lebih besar kasih cinta kasih kepada seorang ibu kepada anaknya. Seorang ibu sepanjang hari berpikir untuk kebahagiaan anak-anaknya, namun belum tentu seorang anak selalu berpikir setiap harinya untuk kebahagiaan orang tuanya. Namun tidak perlu disesali seorang tua saat ini Anda sudah tiada. Masih banyak perbuatan-perbuatan atau rasa bakti yang bisa ditunjukkan untuk orang yang telah tiada. Salah satunya kemarin begitu meninggal, memohon tim doa untuk membawakan doa-doa. Doa itu berguna dan bermanfaat. Sekiranya orang tua bekal kehidupannya masih kurang, belum memadai, doa itu akan membantu perjalanan arwah beliau menuju alam yang bahagia. Di samping doa sampai saat ini juga menempatkan sisa kremasi pembakaran di tempat yang sangat layak ini. Dan di tempat ini juga bertanggung jawab, bukan sekedar menerima abu jenazah, namun setiap harinya juga mengirim doa-doa dan pelimpahan jasa. Memang secara pasti kita tidak tahu orang tua yang telah meninggal telah di alam bahagia, alam penderitaan. Pembawaan doa yang terus-menerus sebuah antisipasi berjaga-jaga bagi leluhur apabila masih mengalami kesulitan dan kendala di alam yang sedang ditempatinya. Dan pada pagi hari ini atau siang hari ini kita bersama-sama memohon berkah pelindungan dari Buddha Amitabha. Di dalam janjinya yang ke-18 Buddha Amitabha mengatakan, barang siapa menyebut namaku, mengulang namaku dengan penuh keyakinan dan berharap untuk terlahir di alam surgaku, surga bahagia, dan orang sebut mempunyai kebajikan, maka jika meninggal akan dijemput dan akan ditempatkan di alam surga sucinya. Semoga harapan keluarga dan harapan kita semua setelah kita bawakan doa-doa ini, dan mungkin juga ada doa-doa berikutnya, apa yang menjadi harapan keluarga arwah beliau mengalami ketenangan, kedamaian di alam surga bahagia benar-benar menjadi kenyataan.
dan keluarga yang ditinggalkan merelakan mengikhlaskan sepenuhnya kepergian almarhum menuju alam yang lain. Ditinggal kematian orang tua bukan hanya terjadi dalam keluarga hari ini, memang berat di saat kita masih baru ya berpisah, namun hendaknya juga keluarga menyadari ya zaman dahulu saat ini yang akan datang semua harus tunduk pada hukum kematian. Orang yang kita cintai maupun yang tidak kita cintai semua harus mengalami kematian, karena kematian adalah proses kudrati dan alami, dan siapapun tanpa kecuali para nabi, para suci pun juga mengalami kematian karena harus tunduk pada hukum ketidakkekalan. Kita ucapkan selamat jalan kepada Ibu almarhumah Ibu Liang Liu. Semoga jalan yang terang dan lapang dan keluarga bisa mengikhlas kamu. Sadu, sadu, sadu.